Akhirnya setelah membahas film hantu, sekarang kita bahas film romantis aja. My favorite always. Dulu kan ada Hallmark ya. Hallmark tuh film-filmnya romantis-romantis, aku suka. Aku baca buku karena aku lupa nama-nama. Aku tuh paling susah ngapalin nama, tapi paling gampang ngapalin angka sama duit. Judulnya Romance in Style. Sekarang lagi tayang di Netflix. Jadi ceritanya adalah tentang tokoh utamanya itu penjahit tapi sebenarnya desainer. Terus tokoh cowoknya itu ya seperti biasa yang lagi booming sekarang, CEO yang punya anaknya yang punya perusahaan lah. Pokoknya dia tuh mau ambil alih perusahaan bapaknya. Tokoh utamanya ceritanya adalah bukan yang common film, jadi yang cantik, yang langsing ini enggak, dia agak plus body. Jadi bodinya sebenarnya bukan plus ya, adalah tubuh rata-rata orang Amerika jadi ceritanya. Jadi badannya lebih berisi lagi. Jadi tapi cewek ini tuh cinta banget sama fashion, dan emang selama film itu bajunya dia cantik banget, dan kayaknya ternyata dengan badan seperti itu pakai baju itu menarik juga ya. Jadi kayaknya mata kita dimanjakan dengan fashion yang warnanya juga bright segala macam. Jadi pokoknya singkat cerita adalah cewek ini diminta tolong sama temennya. Temen itu adalah editor, bahwa mereka tuh ada akan ada pemotretan penting, jadi kurang orang, lu bantuin gue, biasa lah kayak gitu kan ya, bantuin di bagian wardrobe. Jadi ini cewek ganti milih-milih wardrobe segala macam. Cuman pas perjalanan sebelumnya dia pengen ningkatin mood boosternya, jadi dia cari mood booster lah. Dia pesan kopi, tapi di depannya tuh ada cowok telepon kayak, lu barisanya udah nanya pakai apa ya, oat milk atau ini, tapi lama sambil telepon sambil terus katanya, please deh, yang lain juga ngantri, tahu diri dong, lu nggak selesai cuma pesan gitu doang. Jadi sama cowok itu, pas cowok itu pardon nih gitu lah, pokoknya akhirnya tuh cowok jadi penasaran sama cewek itu gitu, terus kejar, terus ternyata turn out mereka datang ke gedung yang sama, lantai yang sama juga, cuman tuh cowok itu beloknya kanan, dia beloknya kiri lah. Terus akhirnya tuh cowok, oh hebat juga ya, ada yang biasa lah cowok kayak gitu-gitu kan, langsung dapat attention ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda dapat attention, apalagi dia ganteng banget lagi. Terus langsung gue kok dimarahin orang ya. Terus langsung, oh siapa cewek ini, terus kok ada di dalam kantor bokap gue kata. Udah, jadi itu adalah magazine namanya The Look ya, bener gak sebacanya, pokoknya magazine The Look. Jadi ceritanya di situ udah ada seniornya namanya si Claudia. Terus bapak yang pemiliknya datang bawain anaknya. Jadi si Claudia ini langsung ke waduh posisi gue mau digantikan seperti itu kata dia. Jadi pokoknya berusaha mempersulit cowok inilah, menunjukkan bahwa ya senior, dia tuh udah senior, dia paham. Terus akhirnya dia bawa ke cowok ini, sini lihat nih pemotretan ini, pokoknya gitu. Terus kayak dia disuruh ngasih pendapat. Nah cewek ini pas yang lagi in charge situ sama temannya. Terus cewek ini nyeletuk tuh, dia pikir tuh kayak pertanyaan biasa. Dia pikir karena cowok ini tuh ngakunya tuh sama dia tuh kayak anak magang, cewek ini belum tahu kalau ini anaknya pemilik gitu loh. Terus jadi dia mau help si cowok ini gitu. Terus langsung kayak thank you gitu loh. Tapi si Claudianya watch out, perhatiin tuh orang tuh, katanya itu siapa tuh, ya nggak tahu lah, namanya juga dipanggil dibawa temennya ya kan. Pokoknya singkat cerita, terus mereka berusaha melakukan berbagai perubahan. Si cowok ini minta pelajaran, udah lu ajarin gue tentang fashion katanya dia, biar gue paham. Jadi dia bawalah tuh sama si cewek ini ke tempat-tempat, bahkan sampai lu pengenalan mengenai, kan lu harus tahu mengenai fashion, lu harus tahu tuh fabric itu maksudnya bahan baju. Pokoknya dan dalam perjalanan cowok ini semakin jatuh cinta sama si cewek ini, sampai akhirnya mereka memutuskan, mereka bikin ide baru bahwa The Look itu must be go digital gitu kan. Terus dan ini mengganggu si Claudia dong, kalau lo go digital terus gue ini yang apa namanya, yang hard copy magazine ini bagaimana nasibnya gitu. Terus berusaha lah diganggu sampai akhirnya ya udah, si cowok ini bilang, edisi pertamanya apa? Edisi pertamanya adalah angkat lu aja sih, katanya dia si cewek ini nih, si kan lu cinta fashion, lu mau jadi desainer, jadi tentang cewek inilah bagaimana. Terus kata cewek, oh gimana ya, tapi kan nggak menarik ya kata dia gitu. Terus sampai akhirnya singkat kata oke, dia untuk kehidupannya udah diangkat. Terus kata dia, sebenarnya harusnya majalah kamu tuh lebih banyak mengangkat tubuh-tubuh yang benar-benar dimiliki oleh orang umum gitu, bukan kayak tubuh-tubuh model berapa banyak sih. Terus diajak, nih coba kamu lihat di jalan berapa banyak orang yang punya tubuh-tubuh yang skinny cantik, itu cuman enak dilihat tapi nggak semua orang bisa pakai. Dan lu harus menginspirasi dengan orang-orang yang punya tubuh kebanyakan seperti gue gitu. Gue tuh tubuh common di Amerika, jadi lu harus gimana lu mau laku ya, penjualan lu terus turun karena baju-baju yang lu tampilin nggak ngejual. Siapa yang mau pakai kalau size begitu? Itu nggak mungkin, orang-orang yang seperti gue nih yang banyak pakai. Jadi lu harus lebih relevan sama kehidupan katanya. Makanya akhirnya dicari bikin artikel yang mengenai si cewek ini. Udah terus bikin, terus akhirnya pokoknya mereka ada party besar di jajaran yang orang media, orang magazine kayak gitu. Terus cowok ini mau coba nge-launch lah si The Look versi digital. Dan Claudia dengar kan, Claudia juga punya asisten yang mata-mata, kayak asistennya juga sebenarnya naksir banget nih sama si cowok ini, tapi kok cowok ini nggak pernah nganggep gue gitu. Dan cowok ini bilang ya pokoknya tamu utamanya adalah si siapa ya namanya, gue sampai lupa, nanti kalau itu gue tulis di notes aja ya. Jadi bilang sama dia, boleh tapi
dia tamu gue gitu. Tapi si cewek itu udah dikode-kode sama si Claudia, kan dia gimana pun itu kan bosnya, dan dia juga sebel sama nih cewek gitu. Tapi antara jealousy sama dia juga kayak hormat sama nih cewek, kok lo bisa sampai disukain sama cowok ini, dan kalau punya kemampuan ini, yang mana gue kerja di media lama, jadi kayak ya Lala Devil Wears Prada lah pokoknya. Tapi lebih sederhana dan lebih nggak, kalau Devil Wears Prada kan kayak vavavum banget gitu kan, kayak wow gitu kan. Ini nggak sejedar-jedar itu, tapi bagus ceritanya dan menarik. Terus ternyata kok seorang CEO, anak pemilik perusahaan, bisa jatuh cinta sama lu gitu. Terus dia juga ada dengki, terus dia bilang gini, maaf ya, tamunya banyak banget, jadi nama lu masih dikeluarin gitu. Terus lagian lu tahu kan bahwa si ini tuh si anak pemilik ini tuh kan cuma manfaatin lo karena dia butuh untuk menaikkan omset perusahaan, dan dia harus membuktikan ke Claudia bahwa dia tuh berhasil, bahwa dia tuh ngerti gini. Pokoknya ya udahlah, akhirnya dia sedih kayak mutung. Dia yang lagi nyiapin baju, dia nyiapin baju, bajunya warnanya begini, makanya aku pakainya ini. Dah, stop. Jadi dia nyiapin baju, pokoknya bajunya udah cakep banget. Terus dia bilang, gue selesaiin nggak ya? Terus kata temannya, udahlah, nggak usah dipikirin, itu kan kata-katanya dia, kan lu nggak denger langsung dari ini. Pokoknya temannya berusaha support. Terus si cowok ini kan juga akhirnya dengar ternyata nama cewek itu. Gue bilang, gimana nama cewek ini gue nggak didaftarin? Itu kan semua adalah yang dulu digital ini lo tentang dia gitu. Akhirnya masuk, si kata-kata masuk. Terus pas di acara nih cewek datang, cantik banget, dan ya tuh gimana ya caranya punya kepercayaan dirian seperti itu, dengan badan seperti itu. Pokoknya menurut gue cantik banget. Pokoknya di situ yang kayak kelihatan menarik sekali lah dia. Kelihatan kan kadang-kadang udah bilang, cantik sekali gitu, digambarkan cantik sekali, tapi kadang-kadang gue lihat tuh tamunya juga cakep-cakep. Paling ini enggak, dia emang kelihatan stunning banget dengan warna birunya yang ngejreng begini itu. Tapi dia dressnya cantik. Terus dia datang, terus cewek itu bilang tetap pokoknya kayak dibully secara secara terselubung. Akhirnya ya udah, kayak dia merasa malu. Terus si cewek kabur pas cowoknya, padahal terus cowoknya di depan tuh bilang, iya jadi kita achieve investor malam ini, dan itu adalah semua berkat dia gitu kan. Nah mana sampai cowok ini malu gitu. Akhirnya si Claudia lah maju seolah-olah penyelamat gini. Dan ternyata tanggapan terhadap edisi pertamanya ini sangat luar biasa. Terus si Claudia, si Lisa tuh asistennya Claudia, gimana ya, pada at the end kan gue juga butuhnya revenue katanya. Ya gue akan mendukung mana yang sukses. Jadi fair enough ya menurut gue si Claudia ini. Terus tapi kan cewek ini udah terlanjur kayak kecewa banget sama nih cowok. Jadi endingnya adalah ya seperti cerita banyakan romantis. Tapi ya emang kalau nonton film romantis kan kita pengennya happy ending. Cuman happy endingnya digambarkan seperti apa nanti lihat sendiri. Karena di sini udah pasti ayahnya si cowok ini juga nggak setuju kan. Dia pengennya at least tuh dapat lah yang selevel sama lu, atau kalau jadi desainer itu cewek ya desainer yang terkenal, atau at least kayak yang biasa dilihat dia ya, model-model atau apa gitu kan. Jadi dalam film ini tuh dia kayak banyak dibully, banyak kayak dapat underestimate dari bapaknya di cowok. Terus kayak ya seperti itulah ya, layaknya kehidupan emang real ya seperti itu. Jadi filmnya bagus banget dan mesti nonton, apalagi buat cewek-cewek yang ngerasa saat ini minder dengan berat badan. Sebenarnya ya kita cantik tuh the way we are gitu loh. Jadi semua cewek itu cantik, tinggal gimana kita nge-embrace diri kita sendiri. Jadi walaupun gue juga banyak freckles, walaupun umur gue sudah bertambah dan pipi gue sangat tebal, kita harus proud sama diri kita sendiri. Dan setiap orang punya jodohnya masing-masing, dan kalau kita menarik, cowok pasti akan datang mendekat. Jadi kita harus bangga sama diri kita sendiri.